makan. Kalau makan warteg sih biasa ya. Tapi kalau makan warung nasi Ampera dengan segudang lauk, juara. Iya, cuma di rumah makan Ampera Sunda di Jakarta Barat lah. Lauknya tuh macam-macam sih, tapi yang bikin Audi penasaran tuh ya, burung puyuh dan cumi gorengnya nih. Cus deh, ikutin Audi. Teteh, Sadayana. Hari ini teh aku mau cobain makanan khas Sunda ya di rumah makan Ampera Sunda. Katanya di sini itu yang terkenal apa ini namanya? Burung puyuh. Aku mau burung puyuhnya satu, terus kayaknya itu paruhnya juga menggoda. Aku mau cumi juga. Ini gimana nasinya? Oh, nasinya ambil sendiri. Ya udah kalau gitu aku ambil nasinya dulu sobat makan. Langsung lah kalau bisa ngambil sendiri mau kita ambil yang banyak sobat makan. Cakep banget. Langsung kita porsi gede aja sobat makan. Mumpung boleh ambil sendiri. Hatur nuhun. Let's go sobat makan. Ke Cikini bareng si Bunda. Di sini ada masakan Sunda. Mana suaranya Teteh semuanya? Di sini yang paling viralnya itu adalah ini nih, burung puyuh. Sekilas kayak bebek ya, atau juga kayak ayam sebenarnya. Aku pesen ini juga dong, pastinya paru. Ini paru goreng. Terus aku pesen ini juga, ini adalah pepes jamur. Nih. Nah, selanjutnya ini ternyata adalah belut goreng. Nah, ini juga ada usus, nih sate usus. Dan cumi-cumi. Ini nggak lupa juga, di sini katanya ini one of their favorite nih. Ini ada gulai gurame. Dan pastinya gak afdol rasanya kalau makanan Sunda nggak pakai ini ya. Ini peye udang ya, dan bakwan jagung. Nah, terus kita ditemani dua sesambelan. Ini sambal terasi dan ini. Wah, yang bisa bikin mata aku melek selalu. Ini dia sambal dadak, sambal yang dibikin dadakan. Aku pengen coba ini ya dulu sih sebenarnya. Ini yang bikin aku penasaran banget ya. Ini tuh burung puyuhnya. Dia tapi nggak terlalu banyak dagingnya. Jadi dia dagingnya sedikit. Yuk kita coba langsung aja ya. Rasanya tuh empuk banget. Dia pas digigit lebih lembut daripada ayam dan juga bebek. Dan lebih tasty. Ini tuh rasanya lebih gurih. Wow. Ini enak banget sih. Wih. Ini nih enaknya burung puyuh ya. Karena ukurannya kecil jadi pas digoreng tuh kriuk-kriuk gitu. Dan bumbunya cepet banget ngeresep ke dalam. Kayaknya langsung aja deh kita cobain pakai sambal terasinya. Sekarang aku mau coba pakai sambal terasinya. Wow. Ini sambal terasinya ya. Cukup pedas buat aku. Coba sekarang kita cobain ke sambal dadak. Biasanya tuh sambal dadak tuh pedas banget kan. Kita buktiin di sini sambal dadaknya juga pedas apa enggak ya. Surprisingly, ini sambal dadaknya tuh nggak yang so heboh itu pedasnya menurut aku. Cuma malah dia tipikal condongnya lebih ke seger karena dia tomatnya itu banyak banget ya. Langsung aja kita ambil. Kita tuak di sini ya. Kita uak-uak. Kita langsung sikat pakai burung puyuhnya. Burung puyuh dipakein sambal dadak juga nggak kalah enak ya. Pedesnya tuh bikin huha-huha deh. Apalagi ditemenin sama yang kriuk-kriuk kayak peye udang gini. Dimakan pakai peye udang, makin nikmat. Pedas, tapi terbantu dengan kehadiran peye udang yang krenyes-krenyes ya. Bikin teksturnya tuh jadi kayak ada kremesannya di nasinya. Karena ada peyenya, jadi rasa makanannya tuh krenyes-krenyes gimana gitu.
Nah, ada menu cumi goreng yang bentukannya ginak-ginak gini nih. Yuk deh, kita hajar bersama nasinya. Cuminya ini masih ada kepalanya. Nih tuh, aduh. Langsung kita cicipin. Ya Allah, enak banget. Nah, sobat makan. Karena nggak afdol rasanya kalau makan makanan Sasundaan tapi nggak pakai poh-pohan. Beginilah cara makan aku. Taruh cuminya di sini ya. Cuminya gede, cuy, di-pairing sama nasi dan sambal jadi makin nikmat sih. Audi juga pesan menu sate usus yang gak kalah menggoda nih sobat makan. Nah, ada satu menu kuah yang bikin geleng-geleng kepala nih saking nikmatnya. Gulai kepala gurame. Ini aku baru tahu di rumah makan Sunda ada gulai kepala gurame karena biasanya aku nemuinnya di rumah makan Medan gitu ya, yang khas-khas Melayu. Aku mau cobain dulu kuahnya ini. Ini gulainya nggak pedas sama sekali, ini kids friendly. Sangat sopan masuk mulut, smooth banget. Enak ini. Apalagi kalau anget-anget mungkin makin nikmat lagi kali ya. Gulai guramenya ini ternyata beda versi sama gulai kepala gurame yang kita suka jumpai di rumah makan Medan atau Padang ya. Ini tuh gulainya sama sekali nggak pedas. Dia condongnya ke asin, gurih, manis malah. Dan dia lebih creamy lagi daripada gulai biasanya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Beuh, kuahnya light, sopan banget pas masuk di mulut. Ada sedikit pedas dan gurihnya tuh pas di mulut. Oh iya sobat makan, di sini tuh juga ada menu pepes jamur yang rasanya tuh top mantap, is the best deh. Ada juga bakwan jagung yang digoreng kering sampai kriuk-kriuk dan pokoknya masih banyak lagi menu prasmanan di rumah makan Ampera Sunda. Nah, kalau udah gini, kira-kira penilaian dari Audi apa ya? Mau tahu review dari aku berapa? Jadi kalau menurut aku nih, rumah makan Ampera Sunda Jakarta Barat enaknya wow, real. Makan Sunda udah, makan Padang udah, makan Melayu udah, makan khas Betawi udah. Semua karena rekomendasi kuliner dari rating 5. Gimana aku nggak selalu happy gitu hari-hari aku. Nah, sobat makan yang di rumah kalau mau happy juga kayak aku, ya udah jangan ketinggalan dong untuk nonton rekomendasi kuliner dari rating 5. Kalaupun ketinggalan, tinggal ambil handphonenya, abis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu gak ketinggalan lagi untuk nonton rekomendasi kuliner rating 5 dan pastinya program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya udah buruan scan sekarang, scan. Biar kayak aku nih, makin menggendut. Sobat makan, pecinta ayam kadang suka ngerasa bosen gak sih kalau nyobain menu ayam yang gitu-gitu aja. Eits, buruan deh datang ke daerah Galaksi Bekasi dan cobain ayam celup Mang Asep. Ini tuh ayamnya unik banget karena dicelup 2 kali sama bumbu pedas manis dan bikin bumbunya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya gitu loh. Jadi di ayam celup Mang Asep bukan cuma ayam doang. Aku juga punya ikan tuh. Punya ikan, punya tempe dan tahu goreng. Dan ini nih aku belum pernah melihat dimanapun. Nasi pedas yang ada daun kailannya tuh. Wow, ada sayurannya ini enak banget nih ya. Ini bintang utamanya nih, si ayam celupnya nih. Coba aku cium dulu ya. Wow, ini dari aroma aja nih pedas manisnya tuh udah kecium gitu kan. Ini apalagi rasanya pasti enak banget. Tuh, potongan ayamnya tebel-tebel sekali. Nih, tuh kan, wow. Jauh-jauh datang ke Galaksi Bekasi, gitu kan. Ini cuman aku mau cobain ayam celupnya Mang Asep yang lagi viral, yang lagi hits. Karena memang murah banget sih, ya kan. Nih, tuh. Wow.
Yang pertama, first impression aku nih, ayamnya ketika di black gini gampang banget. Tuh, udah gitu dalemannya tuh. Bumbunya ini sudah sampai ke dalam-dalam. Pasti rasanya juga enak, meresap. Semuanya jadi satu. Ayamnya dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayamnya tuh bisa seempuk itu karena di ayamnya emang udah diungkep terlebih dahulu dengan bumbu kecap. Ayam celupnya aja udah enak banget, apalagi kalau dicampur sama sambal gami yang bikin keringet gobios. Mantep banget dah. Empuk banget. Biasanya kalau makan yang bagian dada itu agak-agak seret ya. Dan banyak juga kita jumpai kalau makan ayam-ayam yang versi ayam bakar gitu tuh. Dalamnya itu agak kurang gitu kan. Tapi kalau di ayam celup Mang Asep, lihat dong, ini bumbunya aja ini meresap banget ke dalam ayamnya. Dan rasanya itu dominannya memang manis gitu kan. Karena dia tuh teknik pembakarnya itu unik banget. Jadi sebelum dibakar dicelup dulu nih sama si bumbu hitamnya, ya kan? Bumbu hitamnya terus dibakar terus dicelup lagi untuk yang kedua kalinya. Enak, manis kecapnya berasa banget karena memang dia bahan utama si bumbu hitamnya itu dari kecap. Ini sambelnya namanya sambal gami ya. Kan cocol dulu nih ya, sobat makan ya. Wah, ini tomatnya potongannya lumayan kelihatan banget nih. Sensasinya pedas dan seger ya. Karena dia ini selain cabai, dikasih temen-temennya juga nih. Ada tomat iya, bawang merah, bawang putih plus bawang bombay. Tuh, jadi rasanya itu nggak cuma sekedar pedas, tapi ada fresh dan segernya dari si tomatnya. Aku juga punya nasi pedas. Tuh, ini bukan nasi goreng ya, sobat makan ya. Ini nasi pedas. Nah, jadi cara bikinnya ini, nasi dicampur dengan sayuran, si baby kailan ini, tuh, dicampur ke sini. Terus dicampur juga sama si bumbu hitamnya, sama si sambal gaminya, jadinya nasi pedas. Coba ya, kita melihat dan kita rasakan. Ini nggak digoreng sama sekali. Enak, gurih, dan memang pedasnya sesuai selera sih. Tuh, wow, tuh, Emang paling pas banget nasi pedas sama yang super gurih dan juga pedas ini dicampur sama ayam celupnya yang ada rasa pedas manis yang bikin perut meronta-ronta keenakan. Ayamnya empuk, nasinya gurih pedas, sambalnya juga seger fresh banget. Plus nggak kalah baby kailan itu gurih, nikmat. Biar makannya gak ngebosenin, Kiki juga mau tambahin tahu dan tempe yang crunchy di luar, lembut di dalam. Apalagi kalau ditambahin sama sambal bajeknya yang pedes nampol banget. Makin bergairah deh makannya. Luarnya garing, dalamnya ini masih empuk ya. Tahunya aja enak. Jadi walaupun kayak berasa, kok dalamnya masih putih. No, rasanya ini emang enak banget. Aku juga punya sambal satu lagi nih ya. Ini sambalnya beda nih. Jadi sambalnya ini sambal dadakan gitu, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Nah ini sambalnya dua-duanya sambal gami sama yang hijau ini nih ditumis. Ini ya sambal bajaknya nih ya tuh, wow. Morona warnanya tuh hijau gitu kan. Untuk sambalnya ini dominan rasa itu rasa cabai rawit hijau ya, nggak yang pedasnya cetar gitu, tapi dia lebih kalem gitu rasanya. Selain menjual menu ayam celup, di sini juga ada menu nila goreng yang super juicy banget dagingnya. Wajar sih kalau tempat makan ini selalu jadi favorit warga Bekasi. Semua menunya enak-enak banget. Karena saya mau makan ikan nilanya nih. Wow, taruh plate dulu yo. Nah, wow, luarnya garing, masih panas, dan ini dalamnya tuh
Lembut banget, bersih banget ikannya. Wah. Dan dalamnya itu empuk banget tuh. Tuh, dalamnya empuk ya. Gurih khas banget ya. Nah, sini aja deh ya, campurin aja ya. Karena nasinya ini endul gitu kan, jadi tak urek-urek langsung nih. Mau. Pasti ngiler. Kalau ngiler langsung main ke Galaksi Ayam Celup Mang Asep. Kalau menunya tuh enak-enak gini, emang wajib banget kalau dicampur jadi satu. Kayak Kiki gini nih. Ayamnya yang pedes manis, dicampur sama daging ikan yang super juicy dan gurih. Memang perpaduan rasa yang nggak bisa dilupakan. Pas banget ya. Siang-siang mau makan di sini tuh enak, pas banget. Malam-malam juga boleh, gitu kan. Atau pas dari buka juga bisa-bisa aja. Udah gitu harganya tuh murah meriah ya. Ayam bakarnya itu cuma 20 ribuan juga ya. Dan nasi pedesnya juga nggak kalah murah. Cuman 8.000 udah kenyang. Puas cobain menu ayam celup yang nendang banget rasanya? Udah nyobain juga ikan nila goreng yang super gurih dan crispy? Nah, sekarang giliran Kiki kasih tahu nih, penilaiannya tuh gimana sih? Ayamnya enak, tempenya enak, tahunya enak, ikan enak, semuanya enak. Dan menurut aku, ayam celup Mang Asep enaknya real. Sobat makan, siapa di sini pecinta kambing? Buruan deh merapat. Karena kali ini geng Red yang 5 mau kasih rekomendasi kuliner yang udah populer banget nih sejak tahun 1969. Nama warungnya Sop Kambing Sudi Mampir yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Menu andalan di sini tuh sop kambing, sop kaki kambing, dan gak ketinggalan sate kambingnya. Wah, mantep banget. Sobat makan, sekarang aku lagi ada di daerah Jalan Biak ini. Ada sop kambing yang enak banget. Dan ini tuh legend dari tahun 69, tapi di sini ada yang spesial. Kalian tahu nggak apa yang spesial? Yang spesial bener-bener wow banget. Ikutin aku yuk. Nah, katanya di sini tuh ada menu spesial, Pak. Menu spesialnya apaan, Pak? Lato-lato kambing. Lato-lato kambing, sobat makan. Ini diapain, direbus? Direbus, di sate bisa. Oh, yang mana yang udah direbusnya, Pak? Oke, ada. Oh, ini nih lato-lato kambing atau torpedo kambing ya. Tuh. Gede apa torpedo? Tuh, lihat dong. Sobat makan, ini bagus banget buat stamina ya katanya ya. Jadi, ya proteinnya tinggi. Jadi kalau kalian makan ini nih, lari 24 km juga kuat nih. Pak, bikinin dong, Pak. Minta sate, ada sate apa, Pak? Sate kambing. Boleh. Sama ada sop kambing ya? Kambing. Tapi di sini sopnya pakai susu apa santan? Susu. Oh, pakai susu. Ya udah, Pak, bikinin, Pak. Aku mau pakai torpedonya nih, Pak. Karena di sini saya mau lari maraton. Terus campur aja deh, Pak. Saya tunggu sana ya, Pak. Terima kasih, Pak. Let's go, sobat makan. Kita makan. Aduh, lapar banget. Waduh, Firhan pasti makin gak sabar deh cobain isian sop kaki kambingnya. Sobat makan, warung tendaan ini tuh memang terkenal dengan cita rasa kuahnya yang juara banget. Katanya nih kuahnya bisa seenak ini, soalnya pakai resep rahasia keluarga yang udah turun-temurun dari dulu. Makin penasaran kan kira-kira rasa kuahnya seenak apa sih? Langsung aja kita tanya Firhan yuk. Sobat makan, nih dia nih soto betawinya. Aku pesen sop kambing, sama juga ada sate kambingnya nih. Lihat dong, tadi yang spesial adalah torpedo kambing tuh. Tuh lihat, ini teksturnya tuh aku pernah makan. Dia tuh kriuk-kriuk kayak putih telur. Terus juga ada kaki kambing. Tuh, kambing yang dipakai juga masih kambing muda ya, jadi kecil. Tuh. Dan aku pesen ada otak. Nih, kalau teman kalian yang nggak ngotak, kasih makan otak tuh. Nih, otak nih, biar dia pintar. Terus, ini yang paling enak, bener-bener paling enak dan agak susah dapetinnya, mata kambing. Beuh, ada mata, ada torpedo, kaki, otak. Bah, mantap, ekstrim kali makananku nih. Sedep banget. Aku mau cobain dulu kuahnya ya. Lihat dong, ini kuahnya pakai susu gitu. Tuh.
Dia tuh kalau soto Betawi ciri khasnya harus ada si emping, tomat, sama minyak samin. Itu yang nggak boleh di skip karena itu yang bikin wangi. Wow. Buat makan. Sedep banget. Kuahnya itu yang super rich, yang kental. Dan apa ya, dia tuh wangi dari cengkehnya, biji palanya, itu kerasa banget. Nah sobat makan, aku mau makan otaknya nih. Otak itu dia lembut banget kayak puding tuh. Tuh otaknya tuh. Emang ya kelihatan banget kalau kuah di sini tuh rasanya seotentik itu. Apalagi kalau ditambah sama otaknya. Perfect combo. Ya gak bisa dipisahin. Sobat makan beneran, otaknya itu yang lembut. Ini pintar nih kambingnya nih. Otaknya tuh lembut, pas dimakan tuh super creamy. Emang biasanya kan si otak itu si protein sama lemak ya. Jadi enak banget. Tuh, ini juga aku pesen si torpedo. Biar apa? Biar kuat. Habis makan harus cari lawan nih. Untuk sobat makan yang mau mampir ke sini wajib banget harus pakai isian otak ini. Karena otak ini tuh sumber protein. Tapi yang bikin unik di sini ada torpedo kambingnya juga. Kira-kira rasanya gimana ya? Nih sobat makan nih, ini torpedonya dia tuh udah dipotong-potong gitu ya. Tuh lihat tuh. Nggak mungkin satu utuh aku lelekan, nggak mungkin. Jadi keselak nanti. Jadinya ini dipotong-potong kayak gini nih. Torpedonya. Tadi tuh pas aku cium, dia kan ada mentahnya ya. Emang masih mentah kayak bau ngandang kambing banget gitu. Tapi pas sudah matang sama sekali nggak ada aroma-aroma perengusnya. Cuma ciri khas dari kambingnya tentunya masih ada ya. Nggak mungkin berubah jadi aroma sapi, nggak mungkin. Jadi ini masih enak banget menurut aku. Dan di sini juga, aku mau racik dulu deh. Kayaknya lebih enak kalau kita racik, sampai lupa deh. Tuh. Nah, wajib banget nih ya, biar makannya makin bergairah harus diracik kayak Firhan gini nih. Dicampur sama sambal yang super pedas, ditambahin sama acar yang segar, dan gak lupa nih, biar ada kriuk-kriuknya harus dikasih emping. Nah, ini setelah aku racik-racik dengan sambal. Kita cobain. Wow, udah pedas, mantap, meledak di mulut. Sekarang aku mau coba matanya nih. Matanya ini enak banget. Firhan, ada-ada aja ya, masa sampai meledak sih? Tapi ini emang pas banget untuk sobat makan pecinta pedas. Bisa cobain racikan kayak Firhan gini nih, biar sensasi pedasnya tuh lebih berasa. Apalagi kalau dicampur sama isian matanya. Nikmat mana lagi sih yang didustakan? Matanya itu garing banget, kenyal banget, kental-kentul di mulut pas dimakan. Jadi kayak pas dikunyah tuh kayak apa ya? Kayak sedep gitu. Saking enaknya makan, hampir lupa dong sama primadona yang satu ini, alias kaki kambingnya. Buruan Firhan, cobain. Nah sobat makan, jangan lupa kalau sop kaki kambing itu kita harus pesan si kaki kambingnya. Tuh, ini tuh kaki kambingnya, dia tuh kulitnya tuh masih kenyal-kenyal gitu. Nah tuh lihat dong, dan dia juga bagian urat-uratnya nih, ini yang enak tau gak sih? Wah, enak banget kaki kambingnya. Dia tuh bukan yang empuk banget langsung hancur, enggak, masih ada kenyal-kenyalnya. Jadi pas dikunyah tuh kriuk-kriuk. Tuh, ini harus kita nasikan ya. Memang ya, kalau makan kaki kambing tuh nikmat banget. Karena kita tuh bisa dapat sensasi baru pas makan. Kenyal-kenyal dari uratnya itu menambah nafsu makan. Apalagi kalau dicampur sama nasi anget, mantap betul pokoknya. Ini emping-empingnya, tadi aku tuh kerusin tadi tuh aku remukin ke dalamnya. Ini enak banget.
Tuh, ini ada daging, acar, sama emping. Sobat makan, ini ya kita makan si kuahnya masih anget ini yang full of flavor ataupun yang kuat dengan rempah-rempah ini ketemu nasi bener-bener enak banget. Aku makan sampai berkeringat tau gak sih? Firhan kalau udah keenakan makan tuh selalu lupa sama kiri kanannya deh. Lihat aja saking enaknya sop ini sampai Firhan tuh keringetan. Jangan lupa juga cobain satenya yang gak kalah enak sama sopnya ya Firhan. Dan ini aku juga tadi pesan si sate kambing yang paling enak. Sate kambing itu menurut aku dia tuh pakai bumbu kecap. Cuman sebelum kita makan harus dikucurutin dulu jeruknya. Nih, dia juga taruh si irisan cabai sama acar bawang. Tuh, ini kecapnya tuh bukan kayak biasanya kecapnya tuh kecap yang dari Jawa tau nggak sih, yang jauh banget kecapnya. Jadi dia rasanya itu nggak begitu manis kecapnya. Lihat dong, kalau sate kambing gitu ya paling enak. Dia tuh ada potongan lemak di tengah-tengahnya. Ini yang bikin jadi si sate itu lebih flavorful atau lebih berasa, lebih mantap gitu. Wangi banget. Wah, sobat makan. Satenya, dia tuh ngebakar sempurna banget. Dia nggak ya sampai terlalu matang, sampai keras banget. Dan si lemak-lemak ini, dia tuh yang kebakar, makin sedap. Tipenya lemak yang bukan yang alo, tapi lemak yang melted gitu loh, yang kayak butter. Ternyata satenya juga nggak kalah enak nih sobat makan. Lemaknya tuh udah kebakar sempurna. Jadi melting gitu loh di dalam mulut. Biar makannya makin seru, makan sate kayak gini harus ditambahin sama acar dan sambal. Nah, pakai bawang-bawangannya sama cabai rawitnya ta. Kayak kieu. Kita makan. Tuh. Nikmatnya. Aduh, perut udah kenyang, hati pun pasti senang. Udah puas nih cobain semua menu. Apalagi dengan isian sopnya yang beragam. Terus udah puas juga cobain satenya yang melting di mulut. Baiklah, sekarang giliran Firhan yang kasih tahu nih. Kira-kira penilaiannya gimana sih? Aku makan si cabai rawitnya kayak makan petasan banting tau nggak? Oh, meledak banget di mulut. Tapi itu jadi seger tau nggak? Di Jakarta ini kan sop kambing tuh banyak banget, tapi kalian harus denger dulu rating dari aku ya. Jadi, sop kambing Sudi mampir di Jalan Biak Jakpus rasanya rating 5. Enak banget datang ke sini ya. Sobat makan, siapa di sini pecinta sate? Buruan deh merapat. Karena kali ini geng rating 5 mau datangin tempat makan yang menunya tuh nggak biasa nih. Alias unik banget. Namanya Tenda Bahagia yang ada di daerah Galaksi Bekasi. Warung tendaan ini tuh menjual menu sate kebab yang dilumuri bumbu merah yang merupakan resep rahasia keluarga nih. Duh, makin gak sabar deh buat cobain gak sih? Kita ikutin Vina dulu yuk. Wah, dari sini aja wanginya itu udah, rempah-rempahnya tuh udah berasa banget di hidung aku. Ini namanya sate kebab dan ini tuh paling terkenal di daerah Bekasi, khususnya di Galaksi. Dan ini, ini tuh adalah, ini tuh adalah bumbu merahnya. Katanya sih rahasia. Wah, cobain dulu ya. Nah ini yang bikin enak nih. Dia ngeresep banget. Udah gitu gede-gede lagi dagingnya. Wah, mantap. Kalau gitu kita tunggu dulu matang. Abis itu langsung kita cobain, kita review di sana. Oke? Yuk, Bang. Makasih ya. Ya semangat ya. Panas banget. Aku nggak kuat teman-teman. Bye. Gak cuma menjual menu sate kebab aja, warung ini juga terkenal dengan berbagai menu yang unik. Salah satunya mie bakar dan jus kukikah yang seger banget. Aku tuh makin penasaran gak sih sama rasa sate kebab yang katanya nih isiannya tuh full daging. Langsung aja deh yuk kita tanya Vina. Oke, yang pertama kita akan cobain sate kebabnya dulu ya. Nah ini nih yang bikin rame di sini. Oke,
Wah. Kita cobain dulu. Kalau biasanya aku nyobain sate ayam, itu kering ya. Maksudnya kering itu maksudnya kayak lebih ke enggak juicy gitu. Karena mungkin dengan teksturnya dia yang memang tipis, biasanya kalau sate ayam kan nggak segede ini ya. Jadi dia emang kayak tipis-tipis gitu, langsung dibakar gitu kan. Biasanya kan kita makan sate ayam itu tuh pakai apa sih? Kuah kacang. Kalau ini tuh enggak, dia tuh pakai secret sauce-nya mereka. Dan rasanya tuh tadinya aku mikirnya gini, apakah ini rasa-rasa barbeque ya? Tapi ternyata enggak, ini tuh bener-bener rasanya tuh pedas, ada hint tomatnya dikit, rempah-rempah semuanya nyatu banget deh, enak pokoknya enak. Tapi emang paling pas ya kalau sate tuh dipakein sambal. Nah, sambal di sini tuh unik banget sobat makan karena pakai sambal yang sekilas tuh mirip sama sambal matah. Kalau udah dikasih sambal gini, ya rasanya bakalan kayak gimana sih? Nah, kalau aku lihat di sini sambalnya tuh seperti dabu-dabu gitu ya. Oke, kita coba. Kita coba ya. Aku mau coba sama si sambalnya ini. Enak banget nih sambalnya, ada tomat, terus bawang merah, bawang putih, semua jadi satu. Kita cobain. Emang ya, kalau makan sate tuh pasangannya harus pakai lontong, dijamin kenyang pol. Sate yang super gemoy ini dicampur sama lontong yang isinya tuh full ayam. Mantap betul dah. Lontong kebab. Wah. Ini juga pakai daun pisang ya? Wow. Oh. Wangi. Wangi daun pisangnya. Oke. Lembut banget. Wah. Oke, kita makan sama sambalnya. Nah ini, jadi ini adalah makanan favorit di sini. Semua orang pasti pesan dua ini, oke? Kita coba dulu ini, habis itu kita makan pakai satenya. Wow, aku nggak ngunyah, aku cuma ngunyah dagingnya aja. Ini lontongnya lumer di lidah sobat makan. Sekarang aku cobain sama satenya. Sobat makan, sate dan lontongnya aja tuh udah nyatu banget rasanya. Apalagi kalau ditambahin sama sop balungannya yang buat netralin semua rasa di dalam mulut. Oke, sekarang Vina akan makan, terus dicampur sama si kuahnya ini ya, yang udah jadi kolagen ini. Aku ngiler banget. Oke, kita cobain. Wah, Ini nih yang gak boleh ketinggalan, menu yang unik juga, mie bakar komplitnya. Dan kalau dilihat-lihat ya, isiannya tuh komplit banget ya sobat makan. Uniknya nih, di mie bakar ini ada topping ayam kasiunya yang dijamin tuh rasanya enak banget dan halal juga loh. kita cobain dulu. Jadi makannya itu ternyata bukan hanya kayak gini doang, tapi bisa sama si kuahnya ini. Bakso ikan dana bangsit, Vina campur dulu sama sambelnya. Oke. Wangi banget. Wow. Kayak gini. Udah lengkap semuanya ya. Wah. Kita coba mie-nya dulu ya. Wah.
ya, kalau udah makan enak gini tuh harus ditutup dengan yang main dan segar-segar. Kayak jus kukikah satu ini. Dimana jus ini tuh ya, basicnya tuh jus strawberry. Dikasih topping mangga di atasnya. Untuk menambah kesegaran di setiap tegukannya. Dan next ini Vina mau nyobain dessertnya di sini. Ini adalah strawberry yang dijus sama susu dan juga es batu gitu ya. Dan ini juga ada topping mangganya. Kita cobain sekaligus semuanya. Wah. Ini ya. Perut kenyang, hati pun dijamin senang. Udah nyobain sate kebak yang rasanya pedes manis, juga full daging. Udah cobain juga mie bakar yang rasa smokinya tuh bikin ketagihan. Dan ditutup dengan yang manis-manis dari jus kukikahnya. Baiklah, sekarang giliran Vina yang kasih tahu kita nih. Kira-kira penilaiannya gimana nih? Kalau menurut aku, tenda bahagia rasanya muah, 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 muah. Rating 5. Wargi Jakarta Barat merapat sini. Karena tahu gak sih kalau di Kelapa Dua Jakarta Barat tuh ada sate Padang underrated yang jadi langganan Audi sejak kecil. FYI, ini sih sate Padang legend dengan cita rasa autentik. Menunya beragam, mulai dari sate daging sampai sate campur yang isiannya ada lidah serta jantung, lengkap deh. Ada juga ketupat dan keripiknya dong. Aduh, harum asapnya sih udah bikin perut keroncongan ya. Kebakaran! 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 Sobat makan, ternyata ini bukan kebakaran. Tapi ini adalah asap ya, wangi-wangi dari sate Padang favorit aku dari kecil. Ini dia, sate Padang Ajosam. Aku mau tes rasa, kasih tahu ke sobat makan, apakah rasa sayangnya masih sama seperti yang dulu? Bukan rasa sayang, maksudnya rasa makanannya. Ajo, aku mau satenya 20 tusuk pakai katupe, sama soto Padangnya cie. Ih, jago kan Uni ini. Langsung kita singkat, kita cobain pembuktian buat sobat makan. Ini rekomendasi aku, let's go. Sate apa yang paling romantis? Saya tahu. Sate yang paling romantis adalah kamulah sate-satenya. Oke, nggak jadi masalah, itu satu-satunya. Tapi ini juga yang menjadi satu-satunya my all time favorite sate Padang. Ini ya, ini tuh udah kecintaan aku dari sejak aku kecil. Kenapa suka? Karena yang menjadi ciri khasnya sate Padang Ajosam itu adalah dia itu potongannya memang kecil-kecil ya. Tapi karena kecil-kecilnya ini jadi bumbunya tuh nyeresep banget. Dan sebelum dibakar dia tuh udah kayak setengah mateng. Pas dibakar smokinya dapet banget dan bumbu-bumbunya tuh semakin nempel. Pokoknya aku belum pernah nih, ini nggak bohong ya sobat makan. Tapi aku belum pernah nyobain sate Padang lain selain Ajosam yang seenak ini. Selain sate, menu lainnya yang gak kalah favorit adalah soto Padang. Soto Padang itu sebenarnya banyak versinya. Ada soto Padang Bukit Tinggi, ada soto Padang Batu Sangkar, ada soto Padang Panjang. Nah kalau yang ini adalah soto Padang Pariaman. Jadi rasanya setiap tempatnya di Padang itu beda-beda gitu. Yuk langsung aja kita eksekusi sobat makan. Tuh. Ini dia satenya, menggoda banget langsung. Langsung kita landingkan ke dalam mulut. Enak banget, nggak ada dua. Aduh,
baru suapan pertama langsung ngingetin Audi pas masa kecil. Rasanya tuh autentik, gak pernah berubah. Kuah sate Padangnya juga juara banget. Kental tapi tuh gak gampang cair. Langsung aja deh kita serbu pakai keripiknya. Jangan lupa kita pakai ini nih, jangenya atau kerupuk kulit. Dan juga ada kerupuk singkongnya. Wah, nikmat banget. Ini tipikal sate Padang Pariaman yang punya kuah khas gelap kecoklatan gitu. Dan teksturnya tuh kental, gak gampang cair. Dia itu tipe kuahnya atau bumbunya ini yang kental gitu. Jadi sate Padang itu juga stylenya berbeda-beda di setiap tempat ya. Misalnya kayak sate Padang Bukit Tinggi juga beda. Dia biasanya tuh bawang gorengnya tuh dipakein tepung jadi kayak crunchy crumble gitu. Nah kalau yang ini memang stylenya Pariaman banget. Nah beda lagi kalau Padang Panjang. Kalau Padang Panjang itu kuahnya warnanya lebih kuning. Kalau yang kuning itu biasanya kuahnya itu malah lebih cepet cairnya. Tapi kalau ini enggak, kental banget, mau didiemin sampai besok pagi masih tetap kental. Lanjut deh, kita sikat sama ketupatnya. Kenapa aku paling suka ketupat di sini? Karena ini ketupatnya lembut banget ya. Ada tuh beberapa tempat makan, ketupatnya tuh kadang masih ada rasa-rasa nasinya gitu loh. Jadi bentuk nasinya tuh masih ada, tapi ini enggak. Ini bener-bener kenyal, padat, dan halus, mulus, smooth banget. Wah, kalau rasa sate Padangnya aja udah mantap begini, gimana kalau kita geser ke soto Padangnya yang juga jadi favorit Audi dan keluarga ya? Next on ya, ini yang paling aku tunggu-tunggu. Soto Padangnya. Kalau di Padang, mangkoknya untuk soto memang pasti kecil-kecil kayak gini. Isinya ada bihun, ada paru, ada daging, dan ada perkedelnya. Aku mau cobain kuahnya dulu ya. Nah aku suka ini kuahnya, kenapa? Dia nggak terlalu terasa karinya yang strong banget gitu. Jadi very light, asinnya pas, gurihnya pas, dan rasa kaldunya itu juga berasa gitu. Dan yang paling aku suka apa? Ini, potongan dagingnya itu kecil-kecil tapi kering, crispy gitu. Kayak makan dendeng di dalamnya, kayak dikasih topping dendeng gitu. Dan parunya juga enak banget. Kita makan sekarang pakai semuanya. Emang porsinya tuh mini sih, tapi kalau soal rasa mah jangan ditantang deh. Udah fix jos kandos. Nah sekarang aku mau pakai kerupuk pinknya ini ya. Kerupuk pinknya ini ciri khas kerupuk Padang banget untuk di soto. Nih ya, aku banyak-banyakin. Terus aku tumpukin sini. Aku makan pakai perkedelnya, bihun, dan parunya. Kita landingkan langsung di mulut.